بدرك طلعته وجه جميل. الله سبحانه وتعالى بشفاعة رسول الله وببركة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Jadi acara pagi ini anak-anakku sekalian dan bapak ibu sekalian, insya Allah akan menjadi acara rutin di sekolah kita dalam rangka mendukung kegiatan kita mendekatkan diri dalam dunia pesantrenan. Salah satu yang menjadi ajaran penting kita adalah taklim muta'alim. Masih ada yang ngobrol. Salah satu kunci taklim muta'alim itu adalah bagaimana menghormati orang yang menyampaikan ilmu. Nah, kalau masih berbicara sendiri, ini belum menghormati yang menyampaikan ilmu. Jadi di taklim muta'alim itu kita diajarkan bagaimana seorang siswa, murid, berapapun umurnya, mulai SD, SMP, SMA, mungkin kuliah, mungkin juga program doktor dan sebagainya, bagaimana cara menuntut ilmu itu diatur dalam kitab taklim muta'alim itu. Bagaimana kita menghormati guru, menghormati orang yang menyampaikan, menghormati yang lebih pandai daripada kita, kemudian bagaimana kita mendengarkan petuah-petuah, bagaimana cara menuntut ilmu, itu diatur dan dibahas dalam taklim muta'alim itu. Oleh karena itu dalam kesempatan pertama pengajian ini, insya Allah pembina Intak Haji Wahyudi dengan Ustazah Ifita akan terus melaksanakan kegiatan pengajian taklim muta'alim ini agar kalian lebih paham bagaimana cara menuntut ilmu, bagaimana berjuang menuntut ilmu untuk kebaikan kita di dunia dan di akhirat. Untuk mencari bahagia dunia butuh ilmu, untuk mencari bahagia akhirat juga butuh ilmu. Oleh karena itu pada kesempatan pagi ini terima kasih pada Ustazah Inayatul Khairah MPDI yang telah hadir untuk bisa memberikan bagaimana taklim muta'alim khususnya dalam kesempatan ini dalam rangka juga memperingati Isra Mi'raj di tahun ini. Bagaimana kita tawadhu, istiqomah menjalankan apa yang diajarkan oleh Rasulullah dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi tawadhu itu artinya rendah diri, merendahkan diri, tidak sombong, tidak angkuh ketika kita hidup di dunia. Kemudian istiqomah, bersungguh-sungguh menjalankan apa yang diteladankan Rasulullah itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Insya Allah dengan begitu syafaat Rasulullah akan menyertai kita dalam perjalanan hidup kita sampai akhir hayat kita. Saya kira itu saja dari saya. Sekali lagi terima kasih kehadirannya, terutama pada sahabat-sahabat guru-guru SD, kepala SD, MI, sekecamatan Asem Bagus, Banyu Putih yang turut serta memeriahkan kegiatan peringatan Isra Mi'raj atau kebiar Isra Mi'raj di SMP Negeri 2 Asem Bagus. Harapannya tentu saja kami sekali lagi berkomitmen untuk mendahulukan adab daripada ilmu. Semua guru SMP Negeri 2 Asem Bagus berkomitmen mendahulukan adab daripada ilmu. Nah, oleh karena itu pada guru-guru dan kepala SDMI, mari kita dorong anak-anak kita untuk terus tumbuh dan berkembang. Mungkin juga melanjutkan di sekolah kami siap untuk menerima masukan dan kritikan bagaimana anak-anak itu bisa tumbuh akhlak, karakternya terutama, baru kemudian diikuti oleh keterampilan dan pengetahuannya di selanjutnya. Itu saja dari saya. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf mungkin jamuan kami pada tamu-tamu yang hadir pagi ini kurang sempurna, mohon dimaafkan, dan juga pemberian hadiah mungkin yang belum maksimal. Insya Allah tahun depan umroh hadiahnya.
Siap juga. Umroh minimal ke Bening, tahu Bening ya? Ada Ka'bah di sana. Pantai apa ini? Bentar ya. Rekreasi. Saya kira itu saja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. SMP 2 Sembagus, Bapak Sucipto, beserta yang kami hormati para dewan guru serta adik-adik sekalian yang saya sayangi. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri karena ada pepatah tidak kenal maka tidak sayang. Jadi di dalam belajar mengajar harus ada rasa sayang. Tapi tidak rasa sayang yang lain, rasa sayang antara guru dengan murid seperti itu. Perkenalkan, nama saya Kinatul Khairah. Bisa dipanggil Kin atau Gina, terserah. Saya berasal dari Banongan Utara. Jadi terima kasih. Saya di sini akan memberikan kajian kitab Ta'limul Muta'allim tentang adab seorang guru kepada murid atau adab seorang murid kepada kitabnya. Mungkin dari adik-adik sekalian ada yang sudah pernah mempelajari kitab Ta'limul Muta'allim. Ada. Tentang apa isinya? Tentang akhlak pada seorang guru. Salah satunya itu akhlak, tentang akhlak kepada guru, akhlak kepada kitabnya, dan macam-macam. Jadi di dalam kitab Ta'limul Muta'allim yang dikarang oleh Imam Burhanuddin Az-Zarnuji, itu menjelaskan tentang adab, etika bagi seorang pencari ilmu. Jadi pencari ilmu itu tidak hanya tertentu pada santri. Kita disebut dengan pencari ilmu. Jadi kita juga harus mempunyai akhlak. Seperti itu. Mungkin yang di belakang bisa diam dulu. Kita akan mengupas tentang akhlak kepada seorang guru. Bagaimana? Apakah kita sudah berakhlak kepada guru? Bagaimana tata caranya? Apakah dengan hanya berjalan di dekat guru dengan menunduk, apakah itu sudah termasuk akhlak? Terus mengucapkan assalamualaikum di jalan dengan kurang-kurangan, apakah itu sudah mempunyai akhlak, dikatakan berakhlak? Seperti itu. Dan kita akan mempelajari tentang itu sekarang. Faslun, ini merupakan fasal fi ta'zimil ilmi wa ahlihi, tentang mengutamakan ilmu wa ahlihi dan pemilik ilmu. I'lam, ketahuilah. Iya, pelan-pelan ya. Faslun, adapun ini ialah fasal. Adik-adik sudah pernah tahu diartikan kita? Di situ diartikan di bawahnya ya. Sudah pinter-pinter ini. SMP 2 sudah pinter-pinter. Jadi di bawahnya itu kan ada spasi ya, antar baris diartikan di situ. Ya, ketemu? Ya. Faslun, adapun ini ialah pasal
ta'zimil ilmi, di dalam memuliakan ilmu, wa ahlihi, dan pemilik ilmu. Iklam bahwasanya pencari ilmu, bi anna talibal ilmi, bahwasanya pencari ilmu, la yanalu, tidak akan memperoleh dia, la yanalu, tidak akan memperoleh dia, tidak akan memperoleh dia, al-ilma, kepada ilmu, al-ilma, kepada ilmu, wala yantafi'u, dan tidak akan memperoleh manfaat dia, dan tidak akan memperoleh manfaat siapa dia, bihi, dengan ilmu, bihi, dengan ilmu, qila, dikatakan, wa ma wasola, tidak akan siapa orang, ya yuk, ma wasola, tidak akan sampai, man, siapa orang, wasola, yang ingin sampai, wa ma sakoto, dan tidak akan jatuh, wa ma sakoto, dan tidak akan jatuh, layak furu, tidak akan kufur siapa manusia, layak furu, tidak akan kufur siapa manusia, dikufur siapa manusia, bistighfafiha, sebab meremehkan maksiat, ilmu, dan juga menghormati guru. Sudah? Jadi di sini sudah, itu namanya mempunyai tata krama. Yang kedua, kalau gurunya berjalan, terus kalian juga berjalan, jangan mendahului gurunya. Seperti itu. Pak, saya ke guru Pak, takut lambat. Itu nggak boleh. Bisa nyatakan, tapi tidak menghormati guru, itu kurang. Jadi selain kita mentaati apa yang dilakukan oleh, yang dibuat aturan oleh guru, kita taati, tapi harus mendengarkan agar supaya apa, ilmunya barokah Terus juga cara menghormati guru. Gimana caranya? Caranya menghormati guru. Ayo yang mas-mas, bisa didengarkan ya. Caranya menghormati guru adalah dengan tidak berbicara terlebih dahulu sebelum gurunya berbicara. Semisal kalian bertemu dengan guru kalian di luar kelas, langsung salaman.
bukan gini. Halo Pak. Itu salah. Itu namanya tidak ada tata krama, tidak mempunyai adab. Jadi ketika ketemu guru, baru masuk ke sekolah, ketemu guru, kalian langsung salaman. Jangan ngomong dulu sebelum guru ngomong. Misalnya, sudah sarapan? Iya Pak. Sudah, sampai iya Pak. Misalnya, sudah sarapan? Iya Pak, tadi saya sarapan pakai ikan, pakai ini. Tidak usah. Sudah sarapan? Iya Pak. Sudah, itu namanya mempunyai tata krama. Yang kedua, kalau gurunya berjalan, terus kalian juga berjalan, jangan mendahului gurunya. Seperti itu. Bu Pak, saya ke guru Pak, aku lambat. Itu nggak boleh. Bisa dirubah sejak dari sekarang? Mending kalau mendahului, kalau ditabrak gurunya. Itu bahaya. Jangan-jangan nanti kita tidak akan mendapatkan ilmu yang manfaat, yang barokah. Kemudian yang ketiga, tidak boleh duduk di tempatnya guru. Kan guru ada tempat duduk tersendiri. Ya, nggak boleh duduk di tempatnya guru. Apalagi sampai naik ke bangkunya guru. Jangan sampai ya. Semoga SMP2 di sini tidak ada yang seperti itu. Agar supaya mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Jadi menghormati guru itu lebih baik daripada mentaati. Kalau hanya taat tapi tidak menghormati guru itu kurang. Jadi selain kita mentaati apa yang dilakukan yang dibuat aturan oleh guru, kita taati, itu baik. Tapi lebih baik lagi kalau kita menghormati seorang guru. Ada Sayyidina Ali mengatakan bahwasanya beliau itu mengatakan begini, orang yang mengajarkan saya satu huruf, dia adalah guru saya. Jadi saya mau diapain saya mau. Saya mau dijadikan budak, oke. Mau dijadikan, saya mau dijual bahkan, monggo. Kalau itu adalah perintah guru. Mengajarkan satu huruf saja itu adalah guru. Kalian pernah waktu kecil guru kalian dulu yang mengajarkan A, ba, ta, masih ingat? Itu juga guru. Jangan mentang-mentang kalian sudah SMP, SMA, guru kalian itu lulusan SD tidak lagi dihormati, jangan. Karena untuk tahu itu A, ba, itu melalui beliau yang harus dihormati. Kemudian kalau seandainya disuruh oleh guru, belikan ini, langsung jangan tunggu dulu Pak. Misalnya, tidak boleh seperti itu. Tunggu dulu Bu, masih mau kejeding. Tidak boleh seperti itu. Jadi kita langsung menghampiri guru yang memerintahnya. Oke, nyambung sekarang dari Pak Tito untuk kalian. Ini untuk ngecek pemahaman kalian tadi, nggak usah banyak-banyak saya ingin tanya dan saya berikan voucher untuk ke kantin. Mau kira-kira ke kantin? Ya, nanti dari yang disampaikan saja akan saya cek pemahamannya. Baik, tadi ada beberapa aturan atau anjuran dari kitab Ta'limut Ta'lim ini bahwa seorang murid tidak boleh melakukan beberapa hal. Ya, masih ingat ya? Silahkan dari satu putra, satu putri. Saya siapkan voucher untuk ke kantin. Yang bisa menjawab, Said. Yo. Berdiri, yang bisa berdiri. Soalnya saya ulangi, sebutkan aturan-aturan dari seorang murid atau adab seorang murid terhadap guru yang telah disebutkan oleh Ustazah tadi. Minimal satu saja dah.
Satu putra, satu putri. Yuk Said. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya India Safinatun Najah. Di Argentina, kelas 8C. Tidak boleh mendahului guru ketika berjalan. Tidak boleh berbicara sebelum guru berbicara. Tidak boleh duduk di tempat guru ketika bertemu dengan guru, mengucapkan salam bukan halo Pak. Ketika bertemu guru bersalaman. Terima kasih. Diklarifikasi oleh Ustazah, benar tidaknya? Ya benar, terima kasih. Saya lanjutkan ya. Diperhatikan, masa yang putra kalah sama yang putri. Ya, sekarang cara menghormati ilmu. Kitab yang kalian bawa ke sekolah, buku kalian yang dibawa ke sekolah itu harus juga dihormati. Dengan cara apa menghormati? Yang pertama, tidak diletakkan secara sembarangan. Bukunya nggak boleh taruh di bawah, ya harus taruh di atas. Nah itu salah satunya. Yang kedua, tidak boleh menaruh sesuatu di atas bukunya. Misalnya naruh tol misalnya ya, taruh di atas kitanya itu nggak boleh, karena tidak menghormati kepada kitabnya. Atau ketika kita berduduk, bukunya ada di bawah, kita duduknya di bangku, di kursi misalnya, kitabnya ada di bawah, itu tidak boleh. Apalagi sampai dibuat pesawat, itu juga nggak boleh ya. Jadi kitabnya itu kalau bawa itu jangan diginikan, tapi cara bawa kitabnya dengan didekat. Nah seperti ini ya. Jangan dibuat di gulung-gulung atau di apa, kan nggak boleh. Kalian ke sekolah dengan membawa tas, jadi kitabnya itu taruh di dalam tasnya. Misalnya kalian bawa nasi, jangan kumpulkan kitab dengan nasinya. Nasi itu harus taruh di tempat lain, misalnya pakai kresek lain, tidak boleh taruh dengan bukunya. Seperti itu. Kemudian nyambung yang tadi, cara menghormati guru itu bukan hanya gurunya. Misalnya seperti Bapak Cipto ya, guru kita semua. Jadi yang dihormati itu bukan hanya Bapak Cipto, tapi anaknya juga, cucunya juga. Jadi turunan dari guru-gurunya itu juga harus dihormati. Seperti itu. Misalnya anaknya nanti dibuat guyonan sampai dibuat nangis, nah itu nggak boleh. Jadi anak cucu dari guru kita itu semuanya harus dihormati.
9D. Kenapa kita harus bersalaman dengan cucu atau anak guru kita? Ya, terima kasih dari Mas Dani Ahmad Zaini. Kenapa kita harus bersalaman dengan anak cucu guru kita? Karena anak cucu guru kita itu merupakan guru kita juga. Jadi ketika kita menghormati guru, anak guru, orang tua guru, cucunya guru itu juga guru kita. Kalau ketemu juga harus salaman. Ada suatu cerita tentang ada seorang ulama itu mengikuti pengajian di musola. Di tengah-tengah pengajian, ulama tersebut sesekali berdiri. Untuk apa berdiri? Bukan mau keluar, mau kemana? Bukan. Ketika ditanya oleh temannya, kenapa kamu berdiri? Dari tadi duduk berdiri, seperti itu. Apa jawabnya ulama tersebut? Ulama tersebut menjawab, di luar ada anak guru kita, di luar masjid ada anak guru kita yang sesekali datang ke pintu masjid, sehingga saya juga harus menghormati anak guru kita. Nah, seperti itu. Jadi ada sebuah cerita, ayo di belakang didengarkan. Ada cerita guru tadi yang tidak harus ada di depan kita, jauh di sana, misalnya kelihatan oleh kita juga harus menghormati, seperti itu. Mungkin dari Putri ada yang mau bertanya? Menghormati ilmu yang ada di HP gimana? Caranya menghormati ilmu yang ada di HP. Ya, sekarang kan sudah zaman modern ya, ilmu bisa ada di HP. Ini Adik Agil bertanya, gimana cara menghormati ilmu yang ada di HP? Gimana caranya? Caranya dengan tidak meletakkan sembarangan, sama kayak tadi, ya. Kemudian jangan dibawa ke jeding. Isinya adalah game, silahkan. Tapi kalau isinya adalah ilmu, apalagi ada Al-Qur'annya, tidak boleh dibawa ke kamar mandi. Apalagi sampai belajar di kamar mandi, nggak boleh. Salah satu menghormati ilmu itu kalau belajar di tempat yang selayaknya. Misalnya dibawa ke kandang, belajarnya di kandang, jangan. Harus belajar di tempat-tempat yang suci, yang bersih, karena Allah itu menyukai kebersihan. Terima kasih. Ya, terima kasih ya. Jadi ya, kesimpulannya dari tadi bahwasanya adab, tata krama itu di atasnya ilmu. Jadi percuma kalau ilmunya banyak tapi kita tidak mempunyai tata krama, tidak mempunyai sopan santun. Menjadi juara, mendapatkan juara di mana-mana sampai internasional, tapi kalian tidak menghormati guru, itu percuma. Jadi adab itu harus di atasnya ilmu. Adab
dulu baru ilmu. Kita mempelajari adab baru ilmu. Jadilah seperti tanaman padi, semakin berisi semakin nunduk. Jangan menjadi seperti apa? Seperti apa itu? Ada magis ya. Kalau semakin tinggi dia semakin ini. Jadi kita harus menjadi seperti pohon padi. Terima kasih. Terima kasih kepada Ustazah yang telah memberi ilmu kepada kita. Banyak sekali yang didapat pada pagi hari ini terkait dengan bagaimana cara kita menghormati guru, bagaimana cara kita menghormati ilmu. Menghormati guru bukan hanya kepada gurunya, tapi juga keturunannya, anak keturunannya guru yang perlu kita amalkan. Yang sangat perlu kita amalkan juga menghormat guru, menghormat kepada ilmu. Bagaimana cara menghormat ilmu? Buku termasuk ilmu. Makanya yang mulai kemarin kita selalu pegang buku pelajaran tentang ontal laki, bodoh saya sepik kegoy perkapalan. Nah, mulai hari ini kita niat dalam hati akan mengamalkan ilmu biar mendapat ilmu yang berkah yang bermanfaat. Anak-anakku, siswa-siswi SMP Negeri Bagus, kitab yang barusan kamu kaji, barusan kamu dikasih terjemahan, itu nanti dikumpulkan kepada saya atau Bu Ifti, dan nanti akan diberikan lagi setelah dinilai. Dan setelah dikembalikan lagi kepada kamu semuanya, jangan sampai hilang. Karena pengajian Ta'limul Mutalim ini kita akan rutin 1 bulan 1 kali. Akan dilanjutkan di bulan yang akan datang. Paham? Mudah-mudahan ilmu yang barusan kita dapat mendapat ilmu yang barokah yang manfaat. Untuk acara selanjutnya yaitu penampilan dai cilik juara 1 dalam rangka ini biar langsung memperkenalkan diri ya. Ini adalah dai cilik yang juara 1 dalam lomba pembiayaan Nabi Muhammad SAW yang diadakan oleh SMP Negeri 2 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi ajma'in. Selamat Bapak Sekolah SMP Bagus yang kami hormati, Dewan Guru SMP Bagus, hadirin teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita nikmat Tuhan sehingga kita bisa berkumpul di acara Debyar Isra Mi'raj 1444 Hijriah pada pagi hari ini.
Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kuda dan onta menuju zaman Toyota Innova. Kita sudah sampai pada bulan Fajar, bulan yang terjadi peristiwa besar yang sangat penting dan jam agang kau pakon napa giran harus sabar kau ebang kau esetan jam agang kau pakon napa giran sabar kau ebang esetan ulri jaga tulli jaga Rumpah helikopter turun ekat raja Basa kolai kaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitir illa man tawalla wa kafar fayu'adzibuhu Allahul 'adzabal akbar. Cukup. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqa wan nashiqati nashqa was-sabihati sabha fas-sabiqati sabqa fal-mudabbirat
yauma tarjufur radifah tatba'uha radifah qulubun yauma idzin wajifah. Cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Fala uqsimu bisyafaq. Bismillahirrahmanirrahim. Fala uqsimu bisyafaq wal laili wa ma wasaq wal qamari idza tasaq la tarkabunna tabaqan an tabaq fama lahum la yu'minun wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun. Dengan jumlah nilai 38. Harapan 2 Sahratus Sifa Al-Khair Situbondo 27 Juni 2010 dari SDN 1 Asmbagus dengan jumlah nilai 36. Harapan 3 atas nama Muhammad Fikri Al-Mustanis Situbondo 3 Maret 2011 dari SDN 4 Asmbagus dengan jumlah nilai 35. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين. محمد سيد الكونين والثقلين. محمد سيد الكونين والثقلين والفارقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته. هو الحبيب